alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyana wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana minar rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu khalilu al-hadi ila tariqil jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istana bi sunnati ila yaumil qiyamah ma ba'du. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, sallallahu salam untuk nabi yang kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, keluarga beliau, serta siapapun yang menggali warisan beliau berupa Al-Qur'an yang mulia sampai hari kiamat kelak. Baik. Kita langsung masuk materi ya. Kemarin sudah sampai di apa, ro ya, bab ro nggih. Iya, Ustaz. Bab ro. Sebentar, ro-nya kemarin ini taklil. Ro. Ro-nya sudah selesai ya kemarin ya. Ro tarqiq sudah. Nah, ini ada sedikit koreksi nih. Ini nggak pakai tasdid, ini kemarin jadi perdebatan. Saya kasih tanda baca dulu ya. Li ro langsung li rasuli. Ini rasul termasuk bir rasul juga sama ya. Di rasul. Nah, kemarin ada yang nanya, Ustadz, apa kemarin itu? Maaf. Aisyah. Lah, Pak. Ini repotnya ngetik di sini nih. Birasul. Saya slide-nya kelihatan ini? Kelihatan. Kelihatan ya? Ketahuan berarti ya. Baik. Termasuk apa? Birabbin nas gitu ya. Kenapa sebelumnya kasroh? Karena ba itu huruf ziyadah, lam huruf ziriyadah, birabbin nas juga huruf ziyadah. Oke, itu ya. Jadi kemarin yang nanya, Ustadz, mir rabbihim, saya dengarnya seperti itu ya. Kenapa dibaca tebal ya? Karena riwayat Hafs, karena ro tasdid itu ro yang kedua. Ya, tapi ternyata yang ditanyakan birabbin nas ya, betul, karena ba-nya itu adalah huruf ziyadah. Dah clear? Lanjut ya. Bismillah. Masuk, kita selesaikan bab yang mudah-mudah hari ini. Kalau mau yang susah-susah besok. Ya, yang susah-susah nanti besok lah ya. Sekarang kita yang mudah-mudah dulu. Baik, lanjut bab idgham dan izhar. Ya. Jadi idgham dan izhar ini bukan kiasi ya. Ya semuanya sebenarnya nggak ada kiasinya. Ya, gimana Ustaz? Saya minta tolong diulang tadi yang pengecualian barusan. Maaf saya terlambat soalnya. Oh, iya. Pengecualian ro. Ya. Aduh, ini kira-kira keenakan bikin slide. Ya, ini yang bikin anak-anak, ini anak-anak saya. Mana pengecualian? Ini ya, ro tarqiq ini ya. Bab ro tarqiq. Dia syarat dari tarqiqnya ro fathah maupun dhammah. Sebelum ro berupa huruf berharokat asli dan setelah ro bukan huruf isti'la. Ya. Ini clear nomor 1 ya. Mubasyirat, nadhirah. Sebelum ro berupa ya sukun. Ya. Udah clear. Sebelum ro berupa huruf istifal sukun, sebelumnya huruf kasroh. Nah ini.
ya, ada penghalang ijrami, ikrah dan seterusnya. Kemudian sebelum ra berupa kha, sukun ya, sebelumnya huruf kasrah ikhrajihim. Oke, clear. Pengecualiannya adalah isim ajami ya. Di sini tebal Ibrahim, Israil, Imran dan seterusnya. Kemudian ra-nya berulang 2 kali ya. Israra, maka di sini tidak dibaca tarqiq ya, midrara dan seterusnya. Setelah ra berubah huruf isti'la dalam satu kalimat meskipun dipisah alif ya. Misalnya si, di situ isti'la kan, sira tetap tebal ya. Firato ketemu dengan to, i'rado ketemu dengan dot, firaku ketemu dengan qaf ya, maka dia dibaca tebal. Wazan fi'la ya, imra, hijra, sitra, dzikra, wizra, sihra dan seterusnya. Kemudian lafaz hayrana dibaca 2 wajah ya, boleh ini khusus ya, hayra boleh juga hayrana. 6 bi rasulin ya, li rasulin ya, meskipun sebelumnya kasrah tetap dia adalah tebal karena ba-nya, lamnya adalah huruf ziyadah. Yang ke-7 membaca tarqiq ra pertama dengan lafal bisyara, sama bisyararin ya, bisyararin. Dah 7 pengecualian selesai ya. Ya, baik Ustaz, jazakumullah. Bayaki. Lanjut Ustaz nggih, lanjut Ustazah. Kita masuk bab idgham dan izhar. Nanti kalau kita terbiasa ya, imam ini begini, imam ini begini, nanti kita jadi tahu ya. Mudah-mudahan nanti puncaknya kita langsung bahas ya, qiraah sab'ah langsung pakai dalil satu dialog. Kok belum dibahas, kok lompat mah. Lagi. Nih bab idgham dan izhar. Udah kita gini aja deh biar nggak ribet. Idgham ya, untuk Imam Warsh ya beda dengan Imam Hafs. Di antaranya ittakhad, kalau Imam Hafs ya ittakhadtum izhar ya. Tapi untuk Imam Warsh justru apa? Idgham. Ya, sehingga bacanya gimana? Ittakhadtum, langsung tidak perlu rokhawahnya zal. Ya, coba Ustaz praktekkan. Kalau riwayat Hafs ittakhadtum, ya, kalau riwayat Hafs, riwayat Warsh ittakhadtum langsung. Coba silakan praktek, boleh? Riwayat Warsh langsung. Nggih, kalau Hafs dia rokhawah dulu di zal. Khal. Kalau Warsh langsung idgham, lidahnya langsung ketak, zalnya dianggap tidak ada ya, sehingga menjadi tak bertasydid. Ittakhadtum langsung gitu. Riwayat Hafs ittakhadtum. Nggih. Riwayat Kalau Warsh ittakhadtum. Nggih, selesai ya. Faqad dhalla itu Hafs. Kalau Warsh faqad langsung dot. Faqad langsung dot. Faqad dhalla. Ya, silakan. Riwayat Hafs faqad dhalla. Nggih. Riwayat Warsh faqad dhalla. Ya. Lanjut. Laqad Ustaz, qalla atau dhalla, Ustaz? Oh, kalau sudah bab lam taglid sudah kita pelajari ya, maka dia tebal. Faqad dhalla untuk riwayat apa? Hafs, riwayat Warsh faqad dhalla. Ya, silakan. Nggih. Dhalla. Betul, ya. Lanjut. Hafsnya dulu ya. Nggih, laqad dhall, ini dotnya yang tasydid ya. Laqad walamaka itu riwayat Hafs ya. Kalau riwayat Warsh laqad
laqad langsung ke dha. Laqad zalamaka. Silakan. Laqad zalamaka. Ye. Laqad zalamaka. Ye. Lanjut. Tak ketemu dengan dha juga sama ya. Tak dengan dha dianggap idgham apa ini semua? Mutaqaribain ya, dia berdekatan ya. Kanat walimah ya. Kanat walimah itu hafs. Kalau riwayat Waras kanau langsung tebal. Ya. Kanau walimah silakan. Kanat zalimah riwayat Hafiz. Kanat zalimah riwayat Hafiz. Lanjut. Nah, kalau riwayat Hafs Yasin wal Quran itu riwayat Hafs ya, dia idhar. Ya, adapun riwayat Waras enggak pakai idharan di sini langsung Yasinu wal Quran. Ya, silakan. Monggo. Halo. Yang lain nggak mau coba. Borong aja Ustaz, enggak apa-apa lah. Hafnya. Yasin wal Quran. Gitu. The words. Yasin. Dia 6 harokat juga ya Ustaz? Nggih. Yasin wal Quran. Nggih, lanjut. Nun ya, ini boleh izhar, boleh idgham ya. Nun ketemu dengan wal qalam boleh izhar, boleh idgham ya. Ketika dia izhar nun wal qalam ya, nafas dulu ya. Ini disambung enggak boleh nafas ya. Nun wal qalam kalau disambung ya, izhar tetap. Kalau bacaan yang kedua boleh idgham nun wal qalam, silakan dua-duanya. Mana Ustaz yang Waras Ustaz? Tadi enggak kedengeran. Dua-duanya Ustaz ya, boleh izhar, boleh idgham. Idgham gimana yang idgham? Nun wal qalam, silakan. Wal qalam ya berarti. Wal qalam. Wal qalam. Nggih, lamnya terpengaruh qaf enggak? Tidak. Enggak. Karena enggak. bukan Kenapa enggak? Hanya 3 huruf. Iya, bukan ya. Dia shad, dot dan to yang terpengaruh ya. Ya, wal qalam ya. Monggo praktekkan silakan. Yang Hafiz nun wal qalam. Itu sama ya, Hafiz dan Waras sama. Oh iya, dua wajah. Boleh dua wajah. Baru kemudian yang Waras saja idgham boleh, silakan. Nun wal qalam. Nggih, yes, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang cukup luar biasa di Imam Waras ya. Bab imalah dan apa? Taklil. Ini mudah-mudahan siap-siap mental ya. Pertama imalah. Ya, imalah pada Imam Waras hanya di kalimat di kata atau huruf ya. Huruf ha dalam lafal ha toha. Ya, surat Toha saja ya. Gimana bacanya? Tohe. Iya. Tohe ya, begitu saja ya. Nah, selain itu tidak ada imalah. Nah, beres berarti ya. Alhamdulillah. Nah, adapun taklil, ini nih ya. Nanti ada taklil, ada fatah. Taklil ini nih, singkat ceritanya ya. Ada yang taklil saja. Baik, ya pertama adalah lafaz at-taurah. Ya, Imam Waras baca apa? At-taurah. Bukan Re, bukan imalah ini, taklil. At-taurah. Oke. Taurah. At-taurah. Ya. Al-kafirun dibaca apa? Al-kafirun. Al-kafirun.
Kafirun. Dulu guru kami ngajarinya Tebet. Tebet itu ada di daerah Jakarta ya, Tebet ke ya. Kalau taklil Depok, ke ya, ini ke al-kafirun. Silakan. Al-kafirun. Yang ke At-Taurah. Ya. Berarti tak terlalu miring ya Ustaz ya? Tadi. Dia antara imalah dan apa? Taklil itu apa sih? Taklil itu antara kasrah dan Antara imalah dan fathah ya. Ya, imalah dan fathah. Nggak perlu ditunjukkan rujukannya ya. Udah clear ya. Boleh juga Ustaz. Kalau nak tunjukkan. Oh, boleh juga. Baik, sebentar. Ya, idhofah taklil. Ini. Di layar kelihatan kitab Samruyaninya? Taklil ini panjang ya. Ini nih. Coba Ustaz dibaca. Apa itu taklil? Wat taklilu ada tuh. Kalau imalah ya antara fathah dan kasrah atau antara fathah dan kasrah Imalah imalah. tuh kubro. Taklil antara iya. fathah dan imalah kubro. Iya, dah clear ya? Ya. Dah, beres. Antara fathah dan apa tadi? Imalah. Kubro. Ya, catat. Oh, Tadi Oke. halaman berapa tadi nggak sih? Ya. Ya. kafirun. Taurah, ya. Lanjut. Huruf ro dan ha dalam awal surah. Awal surah apa saja tuh? Ini belum selesai. Oh ya di bawah. Ya, contohnya hamim ya, alif lam ra, ya alif lam mim ra ya. Pokoknya ha dan ra di awal surah. Coba praktekkan. Hamim. Hamim kalau dia ditaklil Hamim. hamim ya. Lanjut alif lam ra ditaklil gimana? Alif lam ra. Ya. Alif lam Ragu-ragu mim ini ra. mau bilang taklilnya tuh masih ragu Ustaz. Iya, harus Kadang harus masih pede aja. terlalu ke imalah. Oke. Coba sekarang alif lam mim ra coba ditaklil. Alif lam mim ra. Ya nggak apa-apa lah ya. Nanti kalau talaki baru dilurus-lurusin ya. Iya, Lanjut. Antara ha dan ya itu di awal surah Maryam. Silakan Ustaz. Kaf ya gitu ya Ustaz. Ya. Ha ya ayun sad. Terus Sod. ya coba ulang dari awal kaf ha-nya. Kaf ya ain sod. Ya, 6 harokatnya udahlah ya. Yang penting apa namanya taklilnya dapat ya. Lanjut. Nafasnya. Oke. Bisanya lagi kekenyangan gitu. Lanjut, dawatur ro yaitu alif yang tertulis dalam bentuk ya setelah huruf ro. Ya. Istada al-qura. Ya, silakan Ustaz. Ishtara al-qura. Ya, gitu aja enggak apa-apa. Lanjut. Cukup Yang lah, keempat. Halo? Ya. Oh ya. Pokoknya guru saya dulu mencontohkannya tebet, dah itu aja dah, tebet. Walaupun ya nanti guru-guru ya nanti akan dilurusin sama guru kita, nurut aja ya. Oke. Karena nanti bisa jadi ada sedikit beda. Pokoknya kaidahnya adalah antara apa tadi? Antara Imalah. fathah dan imalah. Imalah Ustaz, kubro ya. mau tanya boleh Ustaz? Ye, monggo. Kalau ro-nya dibaca taklil itu jadi dia tebal atau tipis atau enggak ada pengaruhnya ke tebal tipis Ustaz? Kalau bisa tebelnya gimana Ustaz? Ro gitu ya. Bukan, karena kan saya pernah nanya
kalau waktu saya talaki katanya Iya. tipis. Jadi Iya. bukan, jadi ya karena kan saya bingung gitu kan Ustaz, karena itu ro Betul. kan, itu Iya. ro. Jadi kalau dia takril itu dia apa ya, re atau bagaimana gitu. Yang kedua tadi siapa? Re, gitu ya. Jadi nggak Tipis, ada berarti. istilahnya ro, nggak. Bukan ro tebal, bukan. Re, gitu aja. Jadi bunyinya Tebal. re, bunyinya tipis Iya. gitu ya Ustaz ya, jangan. Tipis. Betul. Iya. Tipis ya. Berarti ya. Iya. Baik Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah ya, pertanyaan bermanfaat, masya Allah ya. Oke, lanjut nomor 4. Alif yang setelahnya berupa ro kasroh di akhir kalimat. Silakan coba, gimana coba? Abasirihim. Ya, pinter. Lanjut. Adiar jadi Addiye. Biar. Addiyer. Biar. Biar. liar itu. Adiar. Addiyer. Ya. Yang Roknya addir tipis. ini Ustaz, ro-nya Ye, nanti, yang addir ini kan ya-nya yang taklil ya Ustaz. ye. Nah, jadi ro-nya itu gimana Ustaz? Tetap tarkis atau tafkhim yang ro di ujung wakofnya itu? Setahu saya kalau pas praktek dulu tipis saja ya. Karena kan roknya kan, Ustaz. kepengaruh. Jadi Kenapa? addir gitu ya Ustaz. Iya. Karena ro, Benar. karena bukan karena ro-nya kasroh, Ustaz. Makanya dilanjut kalau sekarang masih ditipisin dulu aja. Nanti ngelihat kalau pas kasus ya, baru nanti bisa Oke. kita bahas. Ya, sementara itu dulu, Iya, oke? Ya, supaya kita janji ya, ini yang mudah-mudah dulu. Iya Ustaz. Ya, nanti kalau dibebani yang lain macam-macam nanti bahaya. Ini mumpung Iya, ingat terus. Ustaz. Oke, nanti tulis aja sudah, tulis ya. Yang susah-susah tolong ditulis ya. Nanti besok kita bahas, boleh lah. Yang berat-berat nanti kita bereskan besok insya Allah. Ya, karena begini ya, barusan saya ditegur panitia ya. Ustadz, ini bahasanya masih panjang ya, apalagi jamak qiraat ya. Gini. Ustadz tanggung jawab harus bisa menyelesaikan. Waduh ya. Ya sudah ya, ini harusnya itu 8 hari Ustadz ya. Harus ini saya diberikan 8 hari. Saya bilang, kalau pakai slide hanya 4 hari ya. Yang benar Ustadz. Bismillah, kita coba. Ya, sehingga cara supaya cepat gimana? Beresin dulu yang gampang-gampang, nanti yang susah-susah kita tumpuk di hari paling belakang gitu ya. Tambah berat Strateginya gitu ya. kalau semua yang berat di hari terakhir. Ya kalau ternyata masih berat, nambah nggak apa-apa, tinggal hubungin panitia lagi nanti ya. Baik, clear. Lanjut, jangan yang susah-susah, lanjut yang gampang dulu aja. Taklil yang kelima. Ya, alif yang terletak antara dua ro dan ro keduanya kasroh. Ya, coba Ustaz. Al-Qoror dibacanya apa? Al-Qoror. Ya. Ditaklil Al-Qoror. Al-Qoror. Ya, Al-Abror jadi? Al-Abror. Ya, bagus. Al-Abror. Ya. Lanjut. Pada ro dan hamzah re. Nah, ini dua-duanya ya. Ketika wasal dan waqaf. Re kaukaba gitu ya. Coba Ustaz praktekkan. Kaukaba. Bagus semua ya, alhamdulillah dua-duanya ya. Walaupun ya kalau mau sempurna talaki ya satu-satu. Baik, kecuali Ini mad badal ya? Nah, berikutnya ketika dia ini mad badal bukan Bukan syabih bil badal. Kalau syabil badal. Nah, itu tetap itu- mad badalnya berlaku nggak? itu besok aja ya. Oke. Tulis saja, Berat, tulis ya. berarti berat. Tolong ditulis ya. Kalau perlu di-share di grup Kayaknya kenapa Ustaz? Ustaz, soalnya. Udah, Ustaz suaranya. Susah itu apa kita bahas. Ketemu nih. Halo. Tadi suaranya. Sekarang udah? Sudah. Ulang yang tadi suaranya delay. dengar. Jadi kalau kita mau mencampur-campurkan dengan yang lain itu jadi panjang nanti ceritanya ya. Ya, kita bahas satu-satu dulu biar nggak beban dulu ya. Sebab mad badal itu untuk riwayat waros itu berpengaruh ke segala bidang.
Ya, jadi mad badal kalau ditanyain nanti berpengaruh ke segala bidang. Ya, nakal juga kalau dicampur-campur nanti harus disiapkan mental dulu ya. Baik, lanjut nomor 6, ro dan hamzah tadi ya. Ya. Kemudian kecuali ya setelahnya huruf sukun. Maka menjadi apa? Halo, halo. Jika setelah bukan huruf sukun. Ya, jika setelahnya bukan huruf sukun. Jadi Berarti syarat tadi ya, syarat re, dari re itu syaratnya setelah re bukan huruf sukun gitu. Kalau kemudian huruf sukun, contohnya ro'al komar, dibaca apa? Taklil enggak? Jawabannya tidak. tidak. Iya, jadi ro'al kaukab tetap. Dah Dan clear ya? itu banyak ya Ustaz? Banyak ya. Oke. Ya, ro'al komar ini salah satu contoh saja. Lanjut, nomor 7, membaca dengan taklil saja pada alif yang setelahnya tidak berupa lafal ha pada akhir ayat dalam 11 surat. Waduh, ini mudah-mudahan difahami nih. Silakan Ustazah, mikir dulu nomor 7, dibaca, difahami ya, surat Toha, surat Najm, nanti kita lompat ke surat Toha kalau perlu. Nomor 7, kira-kira ditangkap? Hanya itu hadomir ya maksudnya? Hadomir. Kita praktek aja langsung ya. Ya. Ke surah apa? Surat Toha ya, misalnya ya. Kita buka surah Toha. Toha. Aduh. Ini saya jarang buka Quran Waras halaman 312. Ini saya buka ini ya, buka apa namanya? Buka layarnya nggih. Sawas. Nah, ini ya. Kelihatan Ustaz? Kelihatan Ustaz. Nah, apa tuh? Litasko dibacanya apa tuh? Litasko. Ya, terus lanjut. Istawa dibaca? Ya. Terus wa ma tahtasaro. Nah, terus Wa ma tahtasaro. Terus Al-husna. Nah, terus Musa. ya kayak gitu ya. Tuh ada titik-titik tuh. Ya, clear ya? Iya, Ustaz, insyaallah. Kabur tadi. Nggak kelihatan. Udah kan? Gak apa-apa, iya nanti bisa dilihat sendiri. Ya. Soalnya Jadi bergerak terus gambarnya. oh gitu, sebentar, kita ulang lagi ya. Bentar. Ini surah Toha tuh. Berarti dia Ustaz di Rasul Ayah. Ya, Rasul Ayah betul. Clear ya? Litas istawa tahta. Kenapa yang ayat 3 enggak ya Ustaz? Maaf. Kenapa enggak? Kenapa ayat 3 enggak ya Ustaz? Kita bahas dulu. Ayat 3 tetap dibaca ketika wakaf. Nah, tuh ada yang menjelaskan tuh ya. Itu agak berat. Pokoknya kita tahunya yang ini dulu aja. Bab yang kita bahas dulu aja. Yang setelahnya ini dulu ya. Pokoknya ini dulu. Taklil. Ya. Clear dulu ya. Dianggap clear dulu ini ya. yang berat-berat nanti. Nah, berikutnya ini. Boleh taklil, boleh fatah. Kita tulisnya Maaf fathah. Ustaz, boleh slide yang tadi Ustaz? Tadi maksudnya yang H-nya itu H apa Ustaznya? Contohnya yang ada H-nya seperti apa itu? Surah Al-Lail, coba.
Kita buka Asyamsu al-lail. juga itu. Asam. Asyamsu wa duhaha. Seperti itu. Nah, itu kan ada hanya itu. Itu yang dibaca dengan 2 wajah. Nanti dulu itu. Ya. Ustaz boleh buka tadi slide yang keterangannya tadi, Ustaz. Keterangan yang mana? Yang mengenai ini. Loh, saya sudah buka. Oh, belum share screen saya. Belum. Ya. Oh, anjir. Pantesan nggak nyambung ya. Baik, sudah kelihatan? Sudah. Ya. Nomor 7. Yang itu kan ditulis berupa lafal H. Maksudnya itu seperti apa ya Ustadznya? Yang Kita setelahnya buka. tidak ada berupa lafal H. Ye, kita buka dulu ini ya. Kita buka dulu al-lail contohnya. Ini. Kelihatan al-lail? Ya. Ya. Iya. Kemudian wasayjannabuhal tuh. Kelihatan Ustaz? Buhal atqo. Udah ya. Oke. Setelah itu kita masuk pengecualian yuk. Dan yang saya belum paham di sini maksudnya H, maksudnya H domir yang H dari contohnya seperti wan nahari iza, wan nahari iza jallaha, maksudnya seperti itu Ustaz. Kita buka dulu pengecualian dulu Ustaz ya. Setelah itu baru kita bahas nggih. Bukan karena belum paham yang nomor 7 itu Ustaz. Nanti kita balik lagi enggak apa-apa. Oke. Oke ya, nggih, sabar. Oke. Nah, kalau ini boleh taklil, boleh fathah. Ya, dawatul ya yang tidak di akhir ayat. Istawa tadi enggak ya. Kenapa? Karena dia 2 wajah tadi ya. Huda tadi enggak dikasih titik karena dua wajah ya. Kemudian apa? Mazaka nomor 2 ya. Semua yang tulis dengan ya kecuali hatta mazaka itu ila ala lada sudah clear ya. Ya fathah saja tanpa taklil. Ini pengecualian ini ya, pengecualian taklil ya. Kemudian terus dengan alif. Terus dengan alif semisal simahum dibaca dengan apa? Nomor 3 Ustaz, simahum dibaca apa? Patah ya. Simahum boleh 2. Simahum boleh simahum. Asani asani ya, kecuali yang bawah ini yang fathah saja. Riba, kamiskah, mardoti, kila huma. Nomor 3 difahami kira-kira Ustaz? Halo. Ya, insya Allah paham Ustaz. Ya, 2 itu boleh 2 wajah. Yang kecualinya fathah saja. Yang nomor 2 semua terus dengan ya kecuali itu fathah saja tanpa taklil. Oke. Nomor 4 jabbarin dengan waljar arokahum boleh 2 wajah. Nah, clear. Nah, tadi Ustazah menanyakan kembali kepada apa? Kepada hak ya. Kita buka dulu surah Al-Qiyamah.
Toha najmi najat alain atuha al-alaq. Baik, kita buka dulu Samrul Yani, Ustaz, tentang taklil ya. Taklil, coba kita telusuri lagi. Ini agak sedikit berbeda ya. Tadi bahasanya dipersingkat. Nah, ini nih. Nih, ya kalimat talaha wa kullu fiha fathuh wa taklil ya. Jadi ini nih. Wal alifat al marsumah ya wasluha al waw duha saja wa duhaha talaha wa kullu fiha al fathuh wa taklil. Ini Ustaz. Ya. Jadi kalau ada duhaha kemudian talaha maka boleh fathah, boleh taklil. Ditangkap Ustaz? Jadi di situ maksudnya yang ha yang menunjukkan ini ya Ustaz. Tala. Ha ke apa namanya? Ya, hanya ke menunjukkan sebelumnya ada. Ya, menunjukkan sebelumnya. Nggih, Hadomir. Sebelumnya. Hadomir. Ya, hadomir. Nggih ya. Udah clear ya? Gimana tadi, maaf, kalau yang hadomir jadinya ditaklilkan atau tidak? Dua wajah. Dua wajah Ustaz. Berarti di slide-nya tadi. Ini keterangannya nih. Wa kulluha fiha al-fat wa taklil illa duha fi toha. Ya. Ini sudah mulai dalam ini ya. Wajahan fafiha at-taklil wajahan wahidan li'anha min ru'usil ai asra al-asrat taklil wajahan wahidan. Nah ini keterangannya nih. Seperti surat yang tadi Ustaz ya. Nah, dia kan ada ru'usul ayah kan. Nangkep ini? Iya, maaf, betul. Mas, belum Ustaz. Kita lihat ya, surah An-Naziat ayat 30. An-Naziat. An-Naziat ayat 30. Ini saya akan tunjukkan wal arda ba'da dzalika. Sebentar, untuk ayat 30-nya ini nih saya buka layar dulu ya. Nah, ini sudah. Masih buram Ustaz. Ya. Nah, tuh. Kelihatan? Nah. Kira-kira kalau jumlah ayatnya An-Naziatnya Hafs dengan Waras sama enggak? Kelihatannya sama. Sama ya? Berarti 30-nya yang ini dong? Iya, tapi tidak ada tanda apa-apa? Ya. Berarti boleh dua wajah. Kalau keterangan di sini. Berarti di slide-nya bukan taklil tapi termasuk slide yang boleh fathah, boleh dua wajah itu ya, boleh fathah, boleh taklil gitu, Ustaz. Nggih.
Ini takwil saja ya. Ya, syaratnya tidak berupa lafal ha di akhir ayat. Nah, ini kasusnya. Wa mar'aha. Ini kurang lebih yang bisa kami rangkum. Ya. Nanti dalamnya boleh kita bahas setelah ini, Ustaz ya. Ini bukti kalau kita bahas yang berat-berat itu kayak gini. Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Boleh Oke, monggo ada lagi? Iya, maksudnya tadi tuh maksud Ustazah itu mungkin yang ditaklil yang cuman ditaklil itu ketika ada alif nggak ada ha itu taklil saja. Tapi kalau ada betul. ada ha dhamir di belakang berarti di situ boleh taklil, boleh fathah. Itu udah disimpulkan ya. Jazakallahu khair Ustaz. Oh ya, terima kasih. Ustaz maaf, Ustaz balik lagi ke Ini yang al-kafiru tadi kan kayaknya juga taklil ya Ustaz. Terus al-kafiru, nah itu runya berarti tipis ya Ustaz. Runya roknya ru. Ya, jadi tarkik ya Ustaz. Kok kenapa terjadi tarkik Ustaz? Kan dari firun. Sebelumnya kasroh. Firun, firun, otomatis tipis. Boleh contohkan nggak Ustaz? Maaf Ustaz. Ya. Memang kalau ro ketika dhammah ya ditipiskan itu hampir sama ya. Memang nggak susah membedakan ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Run gitu kan, run bukan run gitu. Berarti lidahnya turun ya Ustaz ya. Lidahnya jangan naik ya Ustaz. Lidah belakangnya jangan naik. Ya. Sementara itu ya, baik. Ya, kita habiskan slide dulu ya. Oke, kita janji mau menghabiskan slide dulu. Kelihatan slide-nya sudah? Sudah. Dah kurang lebih itu ya. Kurang lebihnya nanti kita detailkan lagi di bab berikutnya. Lanjut, ini bab yang mudah insya Allah, ya idhofah ya. Yaitu ya yang menunjukkan orang berbicara mutakalim jatuh setelah isim, fi'il atau huruf dibaca sukun atau fathah. Ini kasusnya ya. Kasus ya idhofah itu bisa sukun, bisa fathah ya. Tandanya bisa dibuang dan diganti dengan kaf atau ha. Jadi kalau ini menjadi innani ya. Inna, innani, innahu ya, innaka dan seterusnya itu tanda yaknya ya idhofah ya. Nah, untuk bab ya idhofah ini Waris membaca fathah ya idhofah dengan yang jatuh sebelum hamzah kotok fathah. Inniya ketemu dengan a'lamu menjadi apa? Inniya a'lamu. Kita ulang lagi, tadi dibaca sukun atau fathah ya. Inni a'lamu, harusnya kan gitu. Inni ya a'lamu. Ya. Kemudian adzabiya usibu. Ya. Taufiqiyya illa. Ba'diyasmuhu Ahmad. Atau jatuh sebelum hamzah wasl atau jatuh sebelum hamzah wasl pada alif lam. Ya, al-ahdiyal walimin. Sampai sini Ustaz, kira-kira difahami? Iya. Nah, clear, alhamdulillah. Iyanya masih ada. Kalau dia itu setelahnya ada hamzah wasl, untuk hal sendiri bacanya juga di baris fathah ya? Enggak, mim ba'dismuhu Ahmad. Langsung Ustaz, iyanya enggak ada, dibuang. Huruf mad dia dibuang. Iltiqau sakinain. Beda ya dengan Hafs, dengan Wars. Lanjut, Wars membaca sukun. Nah, kalau yang dibaca sukun yang mana? Pertama kalimat ma'i, kecuali setelahnya berupa hamzah fathah. Ya, ma'i, li, mali, la, baiti, mahyai. Bukan mahyaya ya, mahyai. Sampai sini dipahami? Udah gampang lah ini ya. Gampang ya. Yang gampang-gampang jangan dibikin ruwet. Oke, lanjut. Bab ya zaidah. Ya, membaca ya zaidah ketika wasl dalam bentuk kalimat seperti idza da'ani ya at-talaqi at-tanadi ad-da'i. Ya. Itu ada ya zaidahnya.
Maksudnya apa? Kalau riwayat Hafs kan da'ani nggak ada yaknya kan? Talaki nggak ada yaknya kan? Nah, di sini ada ya tiba-tiba. Idza da'ani 2 harokat. Ya, talaki 2 harokat. At-tanad menjadi at-tanadi, ad-da'i menjadi ad-da'i. Ini bukan rosemnya ya, ini cara bacanya sudah. Clear ya, nomor 1? Bismillah, alhamdulillah. Lanjut, nomor 2 membaca ya zaidah ketika wasal dan waqaf pada kalimat ya ibadi. Ya. Ada ya ya sukun. Yang ketiga membaca ya zaidah ketika wasal dan membuangnya ketika Bentar, Ustaz. Yang Ya, tadi ya. yang kalau ada ani, terus apa lagi ya Ustaz tadi? at-talaki Laki itu bukan masuknya bab zawaid ya Ustaz ya? ya zaidah ya ya zawaid ya zaidah apa bedanya Ustaz? Oh udah berpindah ya Ustaz ya tadi. Nggih. Pikiran, jadi bukan ya idofah lagi ya? Oh bukan, sudah ya zaidah ya itu Udah masuk ke zawaid ya. Oke. Nggih. Layarnya kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Oh kelihatan. Nggih. Judulnya ada kan? Ada. Nggih. Baik, lanjut ya ibadi beres ya. Naatan juga gitu ya. Ketika wasal dibaca ya ataniyallah. Atan. Tapi ketika waqaf dia dibuang. Atan. Dah, clear. Alhamdulillah. Janjinya harus terpenuhi ini ya, Imam Waras. Nah, Ustazah, kita harus agak berjibaku sedikit ini cara menjamak dalam riwayat Waras. Bismillah ya, kita mulai nggih, cara menjamak nggih. Halo, siap mental semua? Insya Allah. Insya Allah ya. Baik, kita mulai. Kalau mad badal ketemu dengan dhatul ya. Dhatul ya itu bisa apa? Fathah dan bisa taklil ya. Kalau dulu kita fathah, bisa taklil. Contoh. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Li Adam di sini apa ini? Badal. Adam, mat apa? Badal. Mat badal ya. Fasajadu illa iblis aba. Nah, apa ini? Fathah taklil. Ya, dhatul ya ya. Dia boleh fathah, boleh taklil. Boleh 2 wajah. Caranya gimana? Selesaikan dulu abenya ya. Abe ya. Nah, berarti kita tarik ke belakang ada qasr badal. Maka cara pertama adalah fathah ketemu qasr atau qasr ketemu badal. Ya, supaya enak gini aja deh. Dah, sampai sini? Nangkep ya, bahasanya antara apa? Adam ketemu dengan kata aba, boleh abe. Nah, cara pertama adalah qasrkan badal, fathahkan dhatul ya. Ya. Qasr berarti 2 harokat. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Ya, silakan Ustazah praktekkan. Ustaz, ini 2 dengan fathah dulu ya Ustaz. Ye, Saya coba ya Ustaz. monggo. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Ayo. hanya 2 berapa? harokat. Hanya 2 Ye. harokat ya Ustaz. Ya, malaikahnya berapa? 6. 6. 6. Sip. Lanjut. Ya, saya ulang ya Ustaz, maaf. Ye. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Illa ketemu iblis. 6. Ye, ulangi lagi. Fase jadu dari fase jadu aja. Nggak kuat nafasnya. Saya coba ya Ustaz. Kalau di wakaf nanti beda cerita loh ya. Iya Ustaz. Ye.
Oke, coba Ustaz. Nggih. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Ya. Cara kedua apa Ustaz kira-kira? 4 taklil. 4 taklil ya. Baik taklilnya abe, mad badalnya tawasud. Silakan. Boleh yang lain nggak Ustaz? Oh, Nafasnya boleh. nggak kuat. Ya, apalagi udah tawasud ya. Silakan Iya. Ustazah yang lain. Saya Coba coba Ustaz ya. Oke. Kapan? Loh, kok yang lain keluarnya suaranya? Silakan Ustazah. Yang laki-laki belum? Monggo Ustaz. Ustaz yang laki-laki. Ya. Ar-rijalu qawwamun. Silakan. Badalnya 4 ya, Ustaz ya. G, tawasud badal taklil datul ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Masya Allah. ini murata. Jangan-jangan ini imam masjidil ya, Ustaz luar biasa bacanya ya. Ya, jadi Imam Waras itu kenapa sangat terkenal dan sangat luar biasa? Beliau itu bacanya panjang-panjang, setelah itu bagus. Ya, makanya sampai hari ini beberapa negara ya, terutama negara Afrika ya, Maroko dan seterusnya itu pakainya semuanya Waras. Ya, karena enak banget ya. Matnya itu puas sampai kenyang gitu. 6 harokat ya. Karena suaranya kan ini Ustaz panjang. Nah, ya suaranya juga nafasnya panjang, jadi Nafasnya diakui. panjang. Betul. Orang-orang yang kalau di luar negeri ya, di Mesir, di negara manapun itu, kalau ada nafasnya panjang, itu orang itu langsung nyawer. Tahu nyawer nggak? Nyawer itu kayak ngasih duit. Kalau di mana di Indonesia itu ada biduanita. Gitu. Kalau ya konon katanya ya, saya juga nggak tahu sebenarnya kayak gimana ya. Nyawer tuh ngasih duit gitu kan, terus ngapain nari-nari gitu. Nah kalau di Timur Tengah di Mesir ya, di mana itu nafasnya panjang itu, masya Allah ya Allah Allah gitu, dikasih duit gitu. Ya kayak kalau di zaman dulu itu ya Arab Jahiliyah itu punya syair ya. Kalau syairnya bagus orang pada nyawer gitu ya. Baik, kok ke situ sih? Oke lanjut. Saking terpesona dengan Ustadz tadi ya bacaannya masya Allah. Lanjut. Setelah ini apa berarti? 6 harokat. 6 harokat. 6. Ya 6. Ya silakan. Ya. Panjang tambah panjang. Ya silakan. Isba badal fathah zatul ya. Ya laki-laki Ustaz. Ustadz ada panggilan. Request. Silakan. Silakan Ustaz. Ustaz lagi nggak apa-apa, ayo. Nggak kuat. Silakan dicoba Ustaz. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Alhamdulillah. Saya yang ikut nahan suara, ikut batuk akhirnya. Ya, saya ikut nahan suara dari Ustadz batuk sampai akhir tadi ya. Nah, luar biasa. Kira-kira terakhir apa Ustadz yang belum? Yang satu taklil zatul ya. Oke. Badalnya berapa? Badalnya 6. 6. Oke. Silakan. Abe tadi. Nah, kalau seperti ini tadi kan udah 6. Ya sudah, langsung di ujungnya saja. Abe gitu aja Ustaz. Oke, gitu aja. Dari ilah nggak apa? Illa iblis abad.
Silakan Ustaz atau tadi Ustaz. Coba Ustaz dari Ila aja ya Ustaz. Nggih. Illa iblisa abe. Oh, abe. Illa iblisa abe. Ya, abe. Oke. Nah, kenapa tidak ditemukan taklil qasr dan fathah dan tawasud, Ustaz? Kenapa tidak ada taklil dan qasr, fathah dan tawasud? Kenapa? Nggak ada dalam periwayatannya mungkin. Oke ya, jadi larangan dari riwayat waris itu tidak boleh mempertemukan antara taklil dengan qasr. Ini catatan penting, ini yang bikin pusing kadang. Ya. Ini harus dikuatkan betul nih. Taklil dan qasr itu enggak boleh. Ya. Taklil tadi ketemu dengan qasrnya badal itu enggak boleh. Ya. Kemudian fathah enggak boleh ketemu tawasud. Ya. Ini penting ini ya. Siap, lanjut ya. Ini catatan terlarangnya harus diingat-ingat. Taklil nggak boleh ketemu qasr. Fathah nggak boleh ketemu tawasud. Ya. Maka qasr ketemunya hanya fathah. Tawasud ketemunya hanya taklil. Adapun isba boleh fathah, boleh taklil. Oh gitu. Ini catatan khusus ini harus diulang-ulang ya. Saya lama-lama di sini enggak apa-apa, ini penting ya. Taklil tidak boleh ketemu qasr, fathah nggak boleh ketemu tawasud. Nggak boleh tawasud. Ya, catat. Ya, catatan penting. Sudah, Ustazah? Lanjut. Catatannya juga ya. Ya, isba boleh ketemu fathah, boleh ketemu taklil. Makanya isba yang paling enak. Sudah ya, qasr nggak boleh ketemu apa? Taklil. Taklil. Kalau tawasud? Nggak boleh ketemu fathah. Nggak boleh ketemu fathah. Nah, clear. Ini selalu di dalam satu ayat gitu ya maksudnya Ustaz? Satu kali bacaan, tergantung kita mau wakofnya di mana, Ustaz. Oh iya. Ada jamak bil wakof, ada jamak bil ayat. Nah, nanti beda cerita. Lanjut. Nah, kalau datul ya baru mat badal gimana? Batalat. Ha dulu. Fathah dulu. Fatalak. Dengan 2. Ya, fatalak ketemu dengan Adam. Ya. Kira-kira apa dulu ini? Fathah dengan ya. Fathah dulu dan 2 harokat. Ya, fathah dan 2 harokat. Dan qasr. Ya, pinter. Lanjut. Silakan baca, Ustaz. Fathah kan? Tadi ada tes nggak ya, Ma? Kenapa, Ustaz? Ya, silakan dipraktekkan. Fatalaqo dengan fathah, Adam dengan qasr. Silakan. Ini nggak boleh ada alasan, nggak punya nafas, cuman gitu. Fatalaqo Adamu min rabbihi Ya, kalimatin fataba alaihi. Ya, bertajwid yang bagus ulang lagi. Fatalaqo Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Nah, fatalaqo ketemu dengan Adam, apa hukumnya, Sobat? 6 harakat. Dia harus jaiz, Ustaz. Ya, berapa harokat? 6 harakat. 6. Iya, silakan. Itu panjang. Fatalaqo Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ya. Nah, lanjut. Setelah itu berarti apa? Dengan 6. Fathah 6. Langsung 6.
Senam. Kenapa? Karena ya. Karena badalnya di belakang. Badalnya Iya. dulu. Iya, bereskan dulu badalnya ya. Koser, tawasud nggak boleh ketemu fathah ya. Jadi langsung Iya, isbah. belum bangun. Ya, nangkep sampai sini Ustaz ya, Ustaz? Halo, halo. Insya Allah boleh. Oke, lanjut ya. Silakan dibaca. Ya, coba Ustaz. Iya. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Ya, lanjut. Setelah apa itu? Baru taklil. Silakan. Ya, coba Silakan ya, Ustaz. Ye. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Mat badalnya berapa tadi Ustaz? Ustazah? 4. 4 ya. Coba ulang. Kurang ya Ustaz? Nggih, kurang. Ya, saya ulang ya Ustaz, maaf. Iya. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Nah, oke lanjut. Kira-kira apa setelah ini? Taklil dengan isba. Taklil dengan Isba. isba. Ya. Karena larangannya apa tadi larangannya? Taklil Fathah Taklil dengan koser. Ya, tawasud tidak mungkin ketemu fathah. Ya, jadinya langsung taklil zatulnya dengan isba badal. Silakan. Saya coba ya, insya Allah. Nggih. Batalak ke Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Nggih, min rabbihi hinya silah ya. Oh iya. Ya, ulang lagi Ustaz coba. Batalak salah ke. Taklil. Ya. Batalak ke Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Nggih. Sementara itu ya. Kita lanjut. Nah, kalau mat badal ketemu lin mahmus. Lin mahmus kita ingat apa lin mahmus Ustaz? Dengan dia Harfulin dengan hamzah. Ya, lin yang ketemu hamzah. Ya. Bacanya berapa? Lin hamzah berapa? 4 dan 6. 4 dan 6. Dan isba. Ya. Sekarang kita lihat kalau badal ketemu mat lin mahmus. Coba. Berarti badalnya di mana ini? Di A, ba. Ba'uhum ya. Terus lin mahmusnya? Syai. Ya, syai. Ya, silakan Ustazah, praktekkan. Pertama apa kira-kira? Usur badal dengan tawasud syai. Ya, tawasudnya syai. Nah, silakan dipraktekkan. Aba'uhum la ya'qiluna syai'a. Ya. Cara kedua masih tawasud lin ya. Cara keduanya apa? Lupa Ustaz, maaf. Koser badal dengan isba'lin. Koser badal dengan isba'lin. Boleh nggak? Koser badal dengan isba'lin. Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh ya. Nggak boleh itu. Ya. Berarti apa bolehnya? Tawasud. Ya. Tawasud. Ya, betul. Tawasud. Silakan praktekkan tawasud. Tawasud lin ya. Syai'a kemudian badalnya juga tawasud. Silakan.
sebentar. Itu uhumnya jadi wuhum atau uhum, Ustadz? Maaf. Uhum ya? Uhum. Ya, sebentar. Uhum la ya'qiluna syai'a. Sebentar. Ba'uhum apa itu hukumnya, Ustaz? Oh ya, itu ba'uhum. Oh ya, itu jadi jadi mutasil ya? Iya. Oh ya, jadi panjang. Oke. Iya. Ba'uhum la ya'qiluna syai'a. Tawasud linya kurang seimbang dengan tawasud badal, Ustaz. Sama, harus persis. Oke. Uhum la ya'qiluna syai'a. Ya, enggak apa-apa, lanjut ya. Baik, cara ketiga. Isba. Isba badal Iya. isba badal. Kemudian tawasud Ya, tawasud isba lin. badal tawasud lin. Sip. Silakan Ustaz. Ya. Ba'uhum la ya'qilu syai'a. Lanjut, terakhir. Gampang ya. Dengan isba lin. Isba badal, isba. Silakan isba badal, isba lin. Coba Ustaz. Silakan. Ba'uhum la ya'qiluna syai'a. Masya Allah. Ya. Nah, catatannya kenapa ini ya. Jadi isba'nya badal hanya boleh ketemu isba'nya lin ya. Isba'nya lin hanya boleh ketemu isba' badal. Jadi enggak ada yang namanya apa? Qasr badal ketemu isba' lin enggak ada. Ya. Tawasudnya badal ketemu isba' lin enggak boleh. Ya, ini catatan. Sama seperti catatan pertama tadi. Kalau pertama tadi apa? Qasr nggak boleh ketemu apa? Taklil. Qasr badal nggak boleh ketemu taklil. Tawasud badal nggak boleh ketemu fathah. Ya. Nah kalau ini ya mat badal ketemu mat lin mahmus, catatannya isba'nya lin hanya boleh ketemu isba'nya badal. Ini yang agak bikin ngaderek-dek. Ya, ketika menjamak itu ada larangan-larangan tertentu ya. Yang ini harus dikuatkan. Oke ya, clear ya. Isba'nya lin hanya boleh ketemu isba'nya badal. Oke, lanjut. Nah, apa ini kira-kira? Fathah sama tawasud. Fathah taklil. Ya. Wa asa ketemu dengan Syai'a. syai'a. Nggih, silakan. Apa pertama kira-kira? Fathah dengan tawasud. Ya, fathah langsung tawasud. Silakan dibaca Ustaz. Wa asa an takrahu syai'a. Sebentar, asa ketemu dengan ana apa dong? Oh iya ya Ustaz. Majaz munfasil. Nggih. Wa asa an takrahu syai'a. Nggih, enggak apa-apa. Lanjut, cara kedua. Bereskan syai'a. Syai'anya jadi apa? Isba. Syai'nya isba. Terus asanya? Asanya fathah.
fathah. Ya, betul. Lanjut. Silakan. Ya. Masih fathah ya Ustaz ya. Ye. Wa asa an syai'a. Ye. Baik, cara ketiga. Ya. Taklil ya. Sudah mulai taklil. Tawasud lin. Oke. Silakan. Tawasud lin. Taklil asalnya taklil, silakan. Saya coba ya Ustaz. Ye. Wa'asa wa'asa an takrahu syai'a. Ye. Cara terakhir yang belum apa? Yang belum? Dengan isba'nya lin. Isba'nya ya, taklil dengan isba' lin. Silakan. Ya. Loh. Hilang Ustaz. Oh, kepencet. Maaf. Nanti nih. Aduh, ketahuan ini jadinya ya. Tutup mata ini, tolong. Aduh. Kita tadi sampai apa? Wa'asa ya. Wa'asa tadi tinggal cara ketik terakhir. Cara keempat. Tadi kepencet. Silakan praktekkan Ustazah. Wa'asa an takrahu syai'a. Ye, udah gampang ya. Nah, ini berikutnya ini agak perlu perhatian. Ya, jika berkumpul mat badal dengan mat arid li sukun. Kira-kira mana mat badalnya? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Badalnya ada 2 ya. Iya. Sama. Mat badalnya 2, arid li sukun. Cara bacanya gimana? Caranya gimana, Ustaz? Ini harus dibaca semua ya. Koser dulu. Koser badal. Koser badal dan Tawasud disukun. koser badal. Oh, astagfirullah, ini salah ketik. Bentar, Ustaz, kita ketik ulang ya. Ini salah ketik nih, maaf. Cara pertama tadi apa? Koser badal. Baik, tolong saya dibantu saja. Koser badal sama apa? Koser ketemu koser ya. Koser ke koser. Koser arid.
Terus setelah itu tawasud. badan, Setelah itu isba. Matarid. Udah clear. Cara pertama. Oke, silakan praktekkan Ustaz. Coba Ustaz ya. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Satu nafas Ustaz. Kenapa? Satu nafas sampai mustahziun. Nggak cukup Ustaz kalau satu nafas. Nggak cukup lah Ustaz. Ini baru yang kasar loh. Oh, enggak. Dianggap aja satu nafas Ustaz. Oh ya udah silakan. Boleh ya? Oke. Wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tuh nggak cukup lagi Ustaz. Oke, apa maklum. Ayo lanjut. Maklum ya. Anggap aja satu nafas. Oke. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Terus? Nahnu mustahzi'un. Terus? Nahnu mustahzi'un. Ya. Udah clear. Cara kedua? tawasud dengan tawasud arif disukun. Ya, tawasud. Kenapa nggak boleh kosar? Karena badannya udah tawasud. Badannya tawasud. Nah, praktekan. Saya coba ya Ustaz. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Terakhir? Isba badan. Isba arif disukun. Arif. Ya, silakan praktekan. Silakan Ustaz, sudah? Isba. Isba lagi. Saya coba Ustaz. Silakan. Maaf Ustaz. Kulladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya, mataridnya isba juga ya. Iya. Nah, clear. Nah, ini selanjutnya ini apa ini? Ini catatan terakhir ini. Coba Ustaz dipahami coba.
Apa masalahnya di sini? Di sukunnya juga. Ini mat syabih bil badal ya Ustaz? Mana mat ada sukunnya? Paling ini tarkik ro, ya Ustaz ya, dengan mat badal, arid disukun. Mat sabi bil badal. Kira datan. Terus? Kira datan dengan Khosyiin. ya, khosyiin. Jadinya Jadi koser tawasud isba. nah, kalau begini catatannya, karena wakafnya di khosyiin, maka dimulainya dari isba, Ustazah. Ya, dimulainya dari apa? Dari isba badal. Kenapa begitu ya Ustaz? Kenapa terbalik maksudnya? Biasanya kan dari koser, tawasud, isba. Nah, ini aturan mainnya gimana ya? Ini aturan mainnya begini, Ustazah. Bukannya kalau mat arid li sukun yang biasa baru 6 isba tawasud kasar, tapi ketika kasusnya dia mat badal arid li sukun, kita mulakan dari ini Ustaz, kasar dulu. Ya, harusnya kan koser dulu. Iya. Ya, tapi karena ini wakof pada mat badal, ya sebelumnya nggak pernah baca mat badal tuh, nggak ada tawatul ya juga tuh. Ya, maka untuk yang seperti ini catatan khusus ya. Dia pakai tadali namanya, yaitu isba dulu, tawasud, baru koser. Ini catatan terakhir dari daurah kita ini, alhamdulillah. Dalamnya nanti kita perdalam di pertemuan berikutnya ya, diskusi. Yang penting amanah dari panitia sudah selesai. Wahai panitia, saya sudah selesai. Jadi saya punya slide 4 ya, 1, 2, 3, 4 tadi sudah selesai ya. Nah, besok berarti boleh ya kumpulkan Ustaz, mau ditanyakan ini kenapa tadali gini-gini besok ya. Pendalamannya yang penting siap-siap PR-nya mungkin agak kejam. Enggak lah ya. Siap-siap PR-nya mungkin tidak ada di yang saya sampaikan. Kira-kira mau enggak? Boleh Ustaz, untuk pengayaan kita kan Ustaz. Iya ya. Jadi ada beberapa bab yang memberatkan sekali kalau disampaikan di awal, ya tidak kita sampaikan supaya alurnya itu orang tuh gampang dulu harus set. Cara menjamannya juga gitu doang kan, set. Nah, nanti diaduk-aduk tuh, ya fatah, taklil, kemudian tarkik, ro, tafkhim ya, kemudian tawatul ya-nya, kemudian segala macam lah ya. Nah, nanti untuk pengayaan setelah itu kita bahas ya, termasuk soal yang kemarin juga kita bahas besok insya Allah ya. Tapi saya lihat jawabannya udah bagus-bagus lah ya, karena itu soal pemetaan saja insya Allah ta'ala. Baik, dari sini ada pertanyaan sudah? Nggak ada ya, nanyanya besok masalahnya. Ya, atau ada saran-saran? Ini sudah jam 4 menit lagi. Ustaz, boleh lihat itu apa? Slide yang imalah itu nomor 4 tadi belum itu ya. Belum sempat nyatet. Imalah nomor 4. Allah hanya toh. Yang taklil. Bentar.
Nah ini silakan. Sudah? Sudah, Ustaz. Oke. Bawahnya saya tolong, Ustaz. Itu. Bawahnya lagi, halaman berikutnya. Ya. Satu lagi, Ustaz, Pak Ustaz. Yang belum tadi. Yang atasnya tuh bawahnya? Iya, Ustaz. Tadi itu. Soalnya saya tadi agak telat tadi sama Ustaz. Oke. Sudah ini? Sudah, Ustaz. Sudah. Nah, syukur, Ustaz. Cukup nggih? Kira-kira 2 menit untuk kira-kira sampai hari ini mudah nggak memahami waras? Saya harap mudah. Lebih mudah karena udah talaki, Ustaz. Jadi kebayang. Oh, yang talaki jadi enak ya? Ya kalau belum kayak kolun kemarin blank. Yeah. Maka saran saya talaki berarti ya. Ya talaki dulu karena kalau kita sambil jalan, jadi maksudnya sambil berbarengan gitu. Kalau kita belajar manhaj aja atau usul qiraat aja tanpa bertalaki itu akan memang berat sekali, nggak terbayang. Terbayang itu sih memang melayang-layang gitu kan. Padahal ketika kita talaki ternyata gitu aja. Iya. Ya. Jadi emang tuh. Ini memang pentingnya talaki, itu penting banget. Betul. Ya. Jadi kalau kita talaki itu kita ngobrol sama guru tuh enak ya. Tapi kalau talaki kita nggak punya persiapan, gurunya juga bingung mau ngajarin apa gitu. Ya, makanya penting tadi berbarengan ya, berbarengan. Jadi saran saya yang belum talaki segera ya usahakan bisa talaki. Kemudian yang sudah, maksud saya gini, jangan takut talaki ya. Talaki itu diajarin kok, bukan dia apa? Bukan di yang nggak kita bisa terus kita. Nah, tapi kalau sudah talaki, usahakan mengkaji ya supaya ada yang diskusikan supaya gurunya itu terchallenge apa ya? Tertantang ya untuk memperbanyak ilmu yang harus diberikan tuh apa saja gitu ya. Ya, jadi saran saya di riwayah usahakan semuanya disempurnakan ya. Cukup nggih? Saya rasa untuk pertemuan besok bisa kita lebih perdalam lagi. Boleh menanyakan apa saja ya. Mudah-mudahan nanti menjadi kajian ilmiah yang berkah insyaallah taala ya. Besok jadi kita bahas soal-soal. Hari ini saya siapkan lagi soal yang lain. Mudah-mudahan semuanya tambah semangat lagi untuk belajar Qur'annya dengan beragam riwayat. Saya akhiri ya, cukup dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.